Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Layanan IndiHome. Perkenalkan, nama saya Trinuraini, NIM 4121701021, mahasiswa Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Zuryani SOS MDI selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dan melakukan sidang pada hari ini. Materi presentasi yang pertama saya sampaikan ialah bab 4 terkait gambaran umum, kegiatan usaha, struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia, dan hasil analisis data. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi disesuaikan dengan menjadi perusahaan umum telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 diresmikan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh negara Indonesia sebesar 51,19% dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik yaitu 45,58% dimiliki oleh investor asing dan sisanya 3,23% dimiliki oleh investor dalam negeri. PT Telkom Indonesia ini memiliki visi menjadi digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat dengan misi mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir, ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Untuk kegiatan usahanya ialah home service, di mana home service ini terdapat paket-paket yaitu paket 3P, internet, TV atau ponsel, dan paket 2P, internet dan TV, paket gamer, paket IndiHome, paket banding smart kamera, lalu ada add-on, ada IndiHome TV, lalu enterprise, di mana poin pertama ialah solusi bisnis. Di sini terkait layanan internet, solusi, dan data. Lalu ada data, yaitu rumah BUMN. Dan yang terakhir ada Cult Data dan Center. Di sini yaitu International DC, Cult, dan selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari general manager yang bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan operasional perusahaan. Lalu ada manajer war room yang bertanggung jawab untuk melakukan analisa di daerah operasionalnya. Lalu ada manajer akses dan service operasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemasangan layanan pada pelanggan baru. Lalu ada manajer akses option dan maintenance yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan di lingkup operasionalnya. Lalu ada manajer akses data management yang mengelola inventory alat produksi perusahaan. Lalu ada manajer network area yang mengoperasikan dan mengoperasionalkan serta memelihara perangkat dan jaringan di lingkupnya. Lalu ada manajer CCAN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses fulfillment layanan pelanggan sesuai dengan target. Lalu ada manajer consumer service yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk perusahaan dan serta pencapaian oleh target
target-target yang sudah ditargetkan oleh sales. Lalu ada customer care, di mana customer care ini bertanggung jawab atas penanganan keluhan dari pelanggan, lalu sebagai bahan evaluasi kerja kinerja pelayanan yang sudah diberikan. Hasil analisis data. Hasil analisis data ini yang pertama ada uji validitas, di mana R hitung lebih besar dari R tabel dan dinyatakan valid. Dapat dilihat bersama-sama nilai R hitung di setiap pernyataan variabel memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. R tabel yang digunakan dengan 100 responden ialah 0,1966. Sehingga jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner dinyatakan valid. Lalu ada uji reliabilitas, di mana uji ini memiliki jika nilai alfa lebih besar daripada nilai standar yaitu 0,60, maka penelitian bersifat reliable. Dapat dilihat dari variabel X1, X2, X3, dan Y, nilai alfanya lebih besar daripada nilai standar, sehingga dalam penelitian ini uji reliabilitasnya dinyatakan reliable. Di sini ada statistik deskriptif untuk usia. Rata-rata yang mengisi kuesioner ini dominannya sebanyak 60% pada usia 17 sampai 25 tahun. Dilanjutkan dengan usia 26 sampai 30 tahun sebesar 14%, lalu 31 sampai 35 tahun sebesar 9%, lalu 36 sampai 40 tahun sebesar 7%, lalu ada 40 di umur 41 sampai 45 tahun sebesar 6%, dan yang terakhir di umur 46 tahun sampai 50 tahun sebesar 4%. Maka didapatkan informasi bahwa usia 17 sampai 25 tahun adalah rata-rata pelanggan pengguna layanan IndiHome. Untuk gender atau jenis kelamin, didapatkan bahwa yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 responden dan perempuan sebanyak 44%. Dapat disimpulkan dari hasil pengelolaan data, dinyatakan bahwa persentase tertinggi terdapat pada jenis kelamin laki-laki dengan persentase 55%. Lalu ada pekerjaan. Dari gambar bagan ini dapat diketahui total 100 responden yang memiliki profesi sebagai pelajar lebih dominan, yaitu sebanyak 35 orang. Lalu ada pegawai negeri sipil sebesar 19 orang. Lalu pegawai swasta sebesar 18 orang. Wirausaha sebesar 10 orang, dan yang terakhir pekerja sebagai ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 18 orang. Maka dapat diketahui bahwa pelanggan pengguna IndiHome rata-rata berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa. Untuk statistik deskriptif di variabel harga, untuk statistik deskriptif di variabel harga memiliki interval nilai rata-ratanya sebesar 3,28. Hal ini termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya jika harga yang ditawarkan sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Pada penelitian ini, untuk mengukur kepuasan pelanggan melalui variabel harga digunakan 4 item pernyataan, di mana poin tertinggi terdapat pada poin nomor 4, yaitu pelanggan merasa manfaat yang ada pada paket internet IndiHome sesuai dengan kualitas produk yang diterima. Lalu ada
statistik deskriptif variabel kualitas pelayanan. Ini menunjukkan interval nilai rata-rata kualitas pelayanan sebesar 3,32 termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dari sini untuk mengukur kepuasan pelanggannya melalui variabel kualitas pelayanan digunakan 6 item. Dari ke-6 item ini, poin tertinggi terdapat di poin 6, di mana layanan IndiHome selalu menyediakan fitur pesan untuk memandu konsumen yang baru menggunakan atau baru bergabung menggunakan layanan IndiHome, yaitu sebesar 3,50. Lanjut, ada statistik deskriptif variabel kualitas produk, di mana dari gambar di samping menunjukkan bahwa nilai interval rata-rata dari variabel kualitas produk yaitu sebesar 3,30. Ini termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa kualitas produk yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada penelitian ini, untuk mengukur kepuasan pelanggan melalui kualitas produk digunakan 4 item pernyataan. Dari keempat ini, poin tertinggi terdapat di nomor 1, yaitu di mana pelanggan merasa produk IndiHome merupakan produk yang handal dalam bidang provider. Sedangkan yang terendah di nilai rata-ratanya yaitu 3,26 terdapat di poin 2 dan 3. Selanjutnya ada statistik deskriptif variabel kepuasan pelanggan yang memiliki nilai interval rata-rata dari variabel kepuasan pelanggan sebesar 3,29, termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Pada penelitian ini, untuk mengukur kepuasan pelanggannya digunakan 5 item pernyataan. Dan tertinggi terdapat pada poin kedua, di mana pelanggan merasa puas terhadap promosi yang ditawarkan dalam melakukan pembelian. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai kenormalan distribusi data dengan maksud mengetahui apakah kesebaran data distribusi normal atau tidak. Jika nilai SIG-nya lebih besar daripada nilai alfa 0,5, maka data dinyatakan normal. Di sini dapat dilihat bahwa nilai SIG-nya lebih dari 0,5, yaitu sebesar 0,7, maka data pada penelitian ini dinyatakan normal. Lalu ada uji heteroskedasticity, di mana nilai SIG di setiap variabel harus lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala atau masalah heterokedasitas pada penelitian ini. Jadi dapat dilihat untuk variabel harga, nilai SIG-nya 0,010 lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk kualitas pelayanan di 0,589 lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir, kualitas produk sebesar 0,046 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ada statistik inferensial, yaitu analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada apa tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Dari hasil uji dapat diketahui konstanta sebesar 1,34, yang artinya jika harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk nilainya 0, maka kepuasan pelanggan nilainya sebesar 1,345. Yang kedua, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,176 dan bernilai signifikan. Ini berarti jika variabel independen yang nilainya tetap atau tidak berubah, maka kenaikan satu satuan kepuasan pelanggan akan mengalami peningkatan sebesar 0,176.
kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar 0,225 yang berarti jika variabel independen yang nilainya tetap atau tidak berubah, maka kenaikan satu satuan kepuasan pelanggan akan mengalami peningkatan sebesar 0,225. Dan untuk kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,628, maka variabel independennya nilainya tetap atau tidak berubah, kepuasan pelanggan akan mengalami penaikan sebesar 0,628. Selanjutnya uji T. Uji T ini jika T hitung lebih besar jika uji T ini didapatkan dari nilai T lebih besar daripada T hitung. T hitung pada penelitian ini sebesar 1,660. Jadi, berdasarkan tabel hasil uji T, dapat dijelaskan bahwa X1 atau harga memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T hitung, yaitu 2,456 lebih besar dari 1,660, dan nilai SIG-nya sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dapat dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 dari penelitian ini yang menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome diterima. Lalu kualitas pelayanan yaitu nilai T-nya sebesar 4,221 lebih besar dari 1,660 dan nilai SIG-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 dari penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome diterima. Dan yang terakhir adalah kualitas produk atau X3 yang memiliki T hitung sebesar 5,714 lebih besar dari 1,660 dan nilai SIG-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas produk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome diterima. Lalu masuk ke uji F. Uji F ini digunakan untuk mencari F-table. Dapat dicari menggunakan rumus Degree of Freedom dengan tarif signifikan 5% sebagai berikut. Berdasarkan data tabel, didapatkan hasil perhitungan dengan nilai F hitung 149,028 lebih besar daripada F-table. F-table yang diambil ialah sebesar 3,90 dengan nilai SIG-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H4 dalam penelitian ini diterima, yaitu harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Lalu masuk ke uji R. Uji R berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di samping diperoleh nilai R square-nya sebesar 0,818
Angka tersebut mengandung arti bahwa kemampuan dari variabel independen kepuasan pelanggan dalam menjelaskan variabel dependen, harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk sebesar 81,8%, dan sisanya sebesar 18,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah apakah pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Jadi pengaruh harga dan kepuasan pelanggan ini berdasarkan hasil uji hipotesis pertama ditemukan bahwa harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome. Harga dikatakan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena memiliki nilai T hitung yang berada di area yang memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Feby Yonanda Ramadan di tahun 2006 di tahun 2016 yang menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sebagai variabel atau mediasi terhadap pengaruh variabel harga dan terhadap loyalitas konsumen IndiHome PT Telekom Indonesia di Samarinda. Jadi harga yang ditawarkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada pelayanan dan produk IndiHome sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan menggunakan harga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pembelian suatu produk. Kapan sebaiknya pembelian dilakukan serta berapa besar kebutuhan akan produk yang dibeli sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Selanjutnya, pembahasan terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap kualitas kepuasan pelanggan. Jadi, berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua, ditemukan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna layanan IndiHome. Kualitas pelayanan dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan nilai T hitung berada di area yang memiliki pengaruh, sehingga dengan terjadinya pelayanan yang gagal akan memberikan efek rasa ketidakpuasan dari pelanggan pengguna layanan IndiHome. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari Novemi Triandari Nugroho di tahun 2015, di mana pada penelitiannya menemukan hasil bahwa apabila SPD melakukan peningkatan kualitas pelayanan, maka otomatis kepuasan dan loyalitas pelanggan akan meningkat. Dalam hal ini membuktikan bahwa salah satu cara untuk memberikan rasa kepuasan kepada pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka terciptalah kepuasan pelanggan. Lalu, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga, ditemukan hasil bahwa adanya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pengguna layanan IndiHome. Kualitas produk dinyatakan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan nilai T hitung yang ada di area memiliki pengaruh. Apabila pelanggan tidak puas dengan produk yang diberikan, maka akan beralih dari IndiHome dengan mencari variasi dan mencoba layanan baru dari perusahaan lain. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Feby Yonanda Ramadan di tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepuasan konsumen IndiHome pada PT Telekomunikasi Indonesia di Samarinda. Jika kualitas produk merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jika kualitas produk yang dirasa konsumen memenuhi harapan mereka, maka konsumen akan merasa puas dan
maka konsumen akan merasa puas dan diharapkan kembali untuk membeli produk tersebut. Lalu kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan seperti PT Telekomunikasi Indonesia ini sudah sangat bagus dibanding dengan produk lainnya, sehingga dapat menarik konsumen yang lebih banyak lagi untuk menggunakan merek atau produk dari PT Telekomunikasi Indonesia ini. Lalu untuk pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, dari hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1 harga, variabel X2 kualitas pelayanan, dan variabel 3 kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil tersebut diperoleh dari nilai F hitung sebesar 149 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,90. Lalu hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Battle dan Burto di tahun 2001, yang pada penelitiannya dijelaskan bahwa pelanggan akan meninggalkan suatu merek karena pelanggan tidak puas akibat adanya kegagalan dalam pelayanan, harga yang tidak sesuai, dan kualitas produk yang tidak terjamin. Sehingga apabila ketidakpuasan pelanggan sudah berada di luar toleransi, maka mereka akan melakukan tindakan yang pastinya tidak diinginkan oleh perusahaan, yaitu beralih ke merek lain. Adapun pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan. Harga yang dirasa pelanggan pengguna IndiHome tergolong sangat terjangkau bagi penggunanya, sesuai dengan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang diterima oleh pengguna layanan IndiHome. Kesimpulan dari penelitian ini ialah berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang merupakan inti dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Yang kedua, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Yang ketiga, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Dan yang keempat, harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan IndiHome. Nah, saran di sini memiliki saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian jauh lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain di luar variabel yang sudah ada dan yang sudah diteliti, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat 18,2% lagi pengaruh yang berasal dari variabel lain dan tidak diteliti di penelitian ini. Untuk saran praktisnya, yang pertama adalah PT Telekomunikasi Indonesia sebaiknya terus mempertahankan fasilitas yang sudah diberikan kepada pelanggan layanan IndiHome, sehingga pelanggan merasa puas dengan harga yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan fasilitas terbaik, sehingga pelanggan tidak beralih ke provider lainnya. Lalu yang kedua, PT Telekomunikasi Indonesia ini harus terus meningkatkan performanya dalam membantu dan menanggapi permintaan pelanggan. Apabila pelayanan sudah ditingkatkan dan tidak terjadi kegagalan dalam pelayanan, maka rasa ketidakpuasan pada pelanggan tidak akan terjadi.
Lalu yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebaiknya harus terus meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan produk yang lebih menarik dan melakukan inovasi terhadap produk yang telah ada, membuat pelanggan merasa produk IndiHome terbaik bagi pelanggan dan tidak akan beralih ke provider lain. Dan yang terakhir, PT Telekomunikasi Indonesia ini sebaiknya mempertahankan dan terus meningkatkan baik dari segi harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini dapat menjamin kepuasan pelanggan sehingga dengan diberikannya kemudahan, kecepatan akses internet, dan keamanan yang ditawarkan, membuat pelanggan bertahan pada layanan IndiHome dan tidak beralih ke provider lainnya. Untuk keterbatasan penelitian ini, yang pertama ialah penelitian ini hanya berfokus kepada 3 variabel saja. Kedepannya dapat menambah variabel dan jumlah sampel yang lebih banyak dari penulis lakukan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor apa saja yang menjadi preferensi kepuasan pelanggan. Lalu penelitian ini hanya dilakukan di Kota Batam saja, sehingga kedepannya dapat meluas wilayah penelitian. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa melakukan wawancara, sehingga kesimpulan yang ditemukan hanya berdasarkan pada data yang telah terkumpul melalui instrumen secara tertulis. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan metode wawancara, sehingga hasil penelitiannya lebih baik lagi dan lebih lengkap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.